Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hidup kami adalah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kami ada sekarang ini semuanya karena anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Kami boleh memasuki tahun yang baru, itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami semata, tetapi semuanya karena anugerah Tuhan, berkat pertolongan, pemeliharaan Tuhan berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Tak satu detik pun tanpa Engkau hidup kami. Kami sungguh-sungguh menyadari semuanya itu. Oleh karena itu kami bersama berjemaat di pagi ini, dari lubuk hati kami yang terdalam, menaikkan pujian syukur. Terima kasih kepadamu Tuhan. Sembah sujud kami hanya bagimu. Kami rindu selalu dan di sepanjang waktu Kau mengizinkan kami hidup, kami rindu selalu memuliakan Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami seperti yang Kau inginkan, untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran di tempat ini, dan bahkan pun di tempat di mana kami Engkau tempatkan. Kami menyembah Tuhan, menjadi kesaksian yang hidup di tempat di mana kami ada, ya Yesus. Tuhan, kami menyadari sepenuhnya bahwa ini bukanlah hal yang mudah. Ini sungguh-sungguh berat, dan pengalaman sejarah dan firman Tuhan mengingatkan kami, sesungguhnya itu pun akan diuji oleh waktu dan dalam keadaan-keadaan yang tertentu, sehingga kerinduan kami tetap terpelihara untuk memuji dan menyembah Engkau seumur hidup kami. Oleh karena itu, ya Roh Kudus, biarlah kesempatan ini firman Tuhan terus mengingatkan kami bahwa komitmen tekad itu terus terpelihara, dan kami kedapatan oleh Tuhan setia ketika Engkau menjemput kami sebagai saleh-saleh. Kami tidak lebih daripada yang lain, penuh dengan kesalahan, celah dan noda, terus menerus menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu, ketaklayakan kami di hadapan-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu supaya Engkau terus menerus kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu, ya Yesus. Layakkan kami di hadirat-Mu di pagi ini untuk menyembah Tuhan secara khusus, belajar firman Tuhan. Hati kami dibersihkan dari segala keduniawian, dari segala kejahatan, dari segala kesalahan kami. Kami siap untuk belajar firman-Mu, ditaburi firman-Mu, dan hidup kami menjadi tanah yang subur, sehingga benih-benih firman-Mu yang ditaburkan akan bertumbuh sebagaimana sebuah benih, dan layaknya sampai pada suatu saatnya dia akan siap untuk berbuah-buah lebat di dalam hidup kami. Hamba-Mu hanyalah manusia biasa penuh dengan keterbatasan, tapi hamba-Mu dan kami semua punya Roh Kudus yang terus menerus bersedia menerangi setiap kami yang ingin, yang rindu akan firman-Mu. Kami hanya memohon kepadamu, ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami semua, ya kami siap untuk belajar firman Tuhan, dan hamba-Mu secara khusus diurapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, menjadi Allah Tuhan yang kuat, tajam, tangguh, terpercaya tangan-Mu, sehingga tidak ada satupun di antara kami di ruangan ini, dan bahkan pun yang mengikuti secara virtual, semuanya kami akan terberkati dengan firman-Mu. Demi Kristus Yesus, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab seharusnya sampai ayat 15, tapi saya perpanjang sampai ayat 28. Kalau di daerah Manado dan sekitarnya ada tahun baru kedua,
Ayat sisanya itu 16 sampai 28 harusnya besok. Tapi saya coba merangkum, tidak sepanjang ayat-ayat itu khotbah saya, tapi kita akan membaca Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 28. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Penatua Theo, judul khotbah minggu ini, hari ini adalah jalani tahun baru ini dengan takut akan Tuhan. Tuhan ada sisanya ayat 16 sampai ayat 28 besok, tapi saya coba rangkum hari ini dengan saya beri judul baru, nilai dari suatu warisan. Ini bukan judul ayat ya, ini judul renungan. Judul ayatnya ada di sana, pembaharuan perjanjian di Sikem. Mari kita baca. Ayat yang pertama dengan bersuara, ya. Bisa melihat semuanya, ini fontnya 54, seharusnya 60, tapi nanti kebanyakan slide 54 saja. Ya, kita baca perlahan-lahan, jangan sambil berebutan ya. Yang penting bisa dibaca. 2, 3. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tera ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta, dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi, dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Setelah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka aku serahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Sipor, raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panamu. Demikianlah ku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah,
dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu, Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah, lalu mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Jalani tahun baru ini dengan takut akan Tuhan. Saya berpikir-pikir hubungannya apa ayat ini dengan tahun baru. Karena Yosua ini adalah ujung dari kitab Hakim-Hakim. Kalau kita baca urut-urutan peristiwa, masih ada sisanya lagi sebenarnya di bawahnya, tapi ini adalah semacam pidato Yosua. Di akhir pelayanannya kemudian dia diberi kesempatan untuk berpidato. Ini pidato yang kedua, untuk kembali mengingatkan bangsa Israel
bahwa mereka selama ini sudah mendapatkan banyak hak-hak istimewa dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Sekali lagi, dalam Alkitab, di sepanjang Alkitab hanya mengenal dua kelompok bangsa. Yang pertama namanya Yahudi atau Jews, yang kedua di luar Yahudi namanya kafir atau Gentiles. Orang Israel benar-benar dispesialkan di sepanjang sejarah Alkitab. Sehingga kita melihat di sini, ini sesaat lagi, nanti kalau akan diteruskan mungkin FHK-nya akan masuk ke kitab Hakim-Hakim. Kalau kita akan masuk ke kitab Hakim-Hakim, diperlihatkan secara khusus bagaimana Allah menjadi pemerintahnya Israel, atau yang kita kenal dengan sistem pemerintahan teokrasi. Allah memerintah, Allah sendiri yang memerintah atas Israel. Itu serem-serem ya, maksudnya indah, tetapi kalau kita baca Hakim-Hakim, kepleset sedikit dihukum, kepleset sedikit dihukum. Kalau tidak bertobat dihukum terus-menerus, dan itu cycle, berputar-putar seperti roda kehidupan orang Israel. Nanti kita baca di kitab Hakim-Hakim. Oleh karena itu saya katakan tadi, hubungannya apa ini dengan tahun baru? Yosua pasal 24 ini saya melihat dari aspek lain, berhubungan dengan warisan. Walaupun intinya warisan itu adalah takut akan Tuhan. Nilai dari suatu warisan, saya lihat skopnya lebih luas lagi. Tidak hanya sekedar takut akan Tuhan. Kita tidak boleh beranggapan bahwa pekerjaan kita untuk Allah selesai sampai kehidupan kita berakhir. Siapapun dia, kadang-kadang kita berpikir bodoh, saya sudah selesai, berarti hidup saya sudah selesai. Tapi ada hal penting kalau kita membaca kitab Yosua, Hakim-Hakim dan seterusnya, kita tidak boleh beranggapan. Sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita tidak boleh beranggapan bahwa saya paling terakhir kehidupan ini. Seandainya yang memperpanjang hari-hari kita melampaui apa yang kita duga, kita harus menyimpulkan bahwa itu adalah karena ia mempunyai beberapa tugas lagi untuk kita kerjakan. Kalau kita berpikir panjang, kalau kita masih diberi waktu, berarti dia masih punya rencana bagi kita. Masih ada tugas yang harus kita selesaikan. Itu bahasa-bahasa kita yang kita gunakan setiap waktu. Kalau kita masih hidup, berarti Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mengerjakan lagi pekerjaan yang lain. Bukan berarti kita diam ketika kita sudah mengerjakan segala sesuatu. Warisan. Takut akan Allah, ini yang saya bilang tadi, takut akan Allah judulnya, kemudian saya perlebar lagi. Takut akan Allah itu adalah warisan, menjadi titik balik dari kehidupan manusia. Warisan takut akan Allah. Kali lagi, saya mencoba menghubungkan, dan bukan kebetulan ketika mendengar penceritaan itu. Takut akan Allah adalah sesuatu yang harus diwariskan, yang adalah warisan. Berapa kali saya istri mendengar secara langsung Bu Penatua Wis menceritakan bagaimana Opak BW Lapian. Saya mau panggil Opak, mungkin nggak nyampe ya. Opak dia atau Opak gitu. Kepanggil BW Lapian seperti teman saya. Atau kalau mau panggil apa ya? Ya pendiri KGPM mungkin itu yang lebih, sehingga tidak terkesan saya lebih tua dari Pak Penatua Yani gitu ya. Menceritakan bagaimana awal-awal mereka mendirikan KGPM. Dasarnya saya simpulkan, dasarnya karena takut akan Allah. Ada peristiwa terakhir yang saya sudah dengar, tapi diceritakan lagi oleh Pak Penatua Wis. Suatu saat mereka
dikejar-kejar oleh pemerintah kolonial, kemudian akhirnya mereka mengungsi ke Raanan sana tanpa mereka sadari berhubungan dengan gempa dan gunung sebutan yang meletus ya. Kemudian mereka mengungsi ke Raanan sana, yang pengungsian itu termasuk adalah penyamaran sehingga pemerintah kolonial yang mengejar-ngejar mereka tidak bisa mengenal mereka. Dan itu sekali lagi dalam penceritaan yang kami dengar sendiri, karena mereka selalu mencari tahu apa yang Tuhan inginkan mereka kerjakan, karena mereka takut akan Tuhan. Banyak lagi cerita-cerita yang lain. Betapa takut akan Tuhan itulah adalah bagian yang tak terpisahkan dari KGPM, dari pendirian gereja kita. Ini legasinya, ini warisannya yang bukan hanya sekarang kita mendapatkannya, tapi sudah dikerjakan 90 tahun yang lalu. Gereja kita didasarkan akan takut akan Tuhan. Itu warisannya. Menjadi titik balik dari kehidupan manusia. Walaupun seperti yang saya doakan tadi, atau seperti yang nanti kita akan bacakan di kitab Hakim-Hakim, kehidupan Israel itu seperti cycle, seperti roda, berputar-putar. Terus berputar-putar. Ada saatnya ada di atas, ada saatnya ada di bawah. Ada saatnya sepertinya sudah di surga tingkat 7. Tapi ada saatnya sepertinya sudah di dalam neraka hidupnya. Seperti siklus, seperti roda kehidupan kita. Tapi sekali lagi, warisan takut akan Tuhan menjadi titik balik dari kehidupan manusia. Kalau tanpa takut akan Tuhan, mau menjadi seperti apa lagi siklus itu? Yang jelas tetap akan dibawa pada satu momentum di mana kita melihat kalau bukan Tuhan, kalau bukan kasih karunia Allah, kalau bukan anugerah Allah, kita ini nggak ada apa-apanya. Sekali lagi itu warisannya, takut akan Tuhan. Saya hubungkan dengan judulnya, menjalani tahun baru ini dengan takut akan Tuhan. Kemudian anak-anak bilang, wah telat situ. Ya. Bukan baru memulai sekarang, dari dulu kalah. Jangan tahun depan direvisi lagi takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu selama-lamanya, bukan baru hari ini. Tetapi kalau mundur 90 tahun yang lalu, ya kalau saya panggil kalau orang Amerika ya, hey Petrus, padahal dosen saya, ini Pak Bio Lepian, saya bilang, hey Pak Bio Lepian. Mereka sudah mengerjakannya dulu. Nanti kalau kita baca lagi ini, ketika Israel dikeluarkan dari Mesir dan seterusnya, takut akan Tuhan itu adalah titik balik. Saya sebutkan itu titik balik kehidupan manusia. Coba kalau tidak takut akan Tuhan, mulai dada ini besar karena saya, karena kehebatan saya. Tapi kalau takut akan Tuhan, manusia itu tidak akan sanggup memandang kepada Allah. Melihat kita semakin kecil, semakin tidak ada apa-apanya. Apa hebatnya manusia di bawah langit ini tanpa Allah? Enggak ada apa-apanya. Oleh karena itu, kita akan belajar pagi ini warisan takut akan Allah yang menjadi titik balik dari kehidupan manusia. Mengapa? Kalau ada pertanyaannya, mengapa warisan takut akan Allah menjadi titik balik dari kehidupan manusia? Atau kalau kita balik pertanyaannya, coba kalau tidak ada takut akan Allah, bagaimana dengan sejarah manusia? Bagaimana dengan KGPM? Sudah lama nggak ada
Bagaimana dengan sejarah manusia? Akan dibalik lagi kepada peradaban yang seperti peradaban kaum barbar itu. Seperti kata dosen saya, kenapa disebut barbar, orang barbarian itu? Ngomongnya barbar, ngomongnya aja nggak jelas. Perilakunya apa lagi sehingga mereka disebut kaum barbar. Bicaranya barbar. Tapi mereka ngerti bahasa barbarian itu. Tapi sekarang nggak ada lagi. Kaum barbarian itu sudah tidak ada. Peradaban itu sudah menjadikan sesuatu yang dulunya terkebelakang, tetapi melihat kemajuan-kemajuan, titik balik dari kehidupan manusia karena takut akan Tuhan. Mengapa tidak saya katakan itu? Karena barbarian yang ada di atas itu ternyata mengalami peradaban ketika mereka menyerang di bawah, mereka membawa ke tempat mereka, dan di sanalah terjadi reformasi kalangan barbarian itu. Pertama, kalau pertanyaannya mengapa warisan takut akan Allah menjadi titik balik dari kehidupan manusia? Yang pertama ada pada ayat 24, karena takut akan Allah merupakan momentum penting di hadapan Allah. Momentum penting. Saya ingat waktu di SMP, SMA sudah diajarkan di fisika. Momentum itu seperti bandul ya. Kalau dipakai tali kemudian ada bola, ada ada ibu kepala sekolah, ada ibu guru. Waktu diajarin dulu, dia lewat hanya sekali aja momentum itu, nggak lewat 2 kali. Takut akan Allah merupakan momentum penting di hadapan Allah. Ketika kelewatan momentum itu, Allah yang lagi akan terjadi di dalam hidup kita di ayat yang pertama. Sekali lagi ini sambungan sebenarnya di pasal 23, pidato yang kedua dari Yosua. Takut akan Allah, warisan takut akan Allah itu merupakan momentum penting di hadapan Allah. Penting takut akan Allah itu. Coba kalau tidak ada takut akan Allah, enggak akan masuk ke hitungan kita di sini. Tapi sekali lagi, momentum takut akan Allah. Ayat yang pertama, pasal 24. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Mereka berkumpul, semua suku orang Israel berkumpul di Sikem. Kita belajar dalam Alkitab, Sikem itu adalah tempat pertama yang benar-benar menjadi milik dari Abraham. Dibeli Sikem itu, sehingga mereka tidak berbaur dengan orang-orang Kanaan yang hidupnya terus-menerus menyembah berhala. Hidupnya persis sama dengan orang dunia. Disebutkan pada ayat yang pertama ini, Yosua mengumpulkan seluruh suku orang Israel di Sikem. Kenapa itu harus dikerjakan? Nanti baca 23 pasal sebelumnya. Ini pidato perpisahan dari Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Apa yang akan dilegasikan, apa yang akan diwariskan? Ternyata momentum itu dimulai dari Sikem. Ketika nanti kita akan baca mulai ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-13, sejarah pengalaman mereka itu. Sikem itu adalah tempat di mana Abraham mempunyai tanah yang benar-benar punya dia, sah punya dia. Kemudian kita baca berikutnya, di sanalah mereka dimakamkan dan seterusnya. Dan jelas adalah momentum ini diambil oleh Yosua, para tua-tua, pemimpin-pemimpin, pengatur-pengatur pasukan. Mereka menggunakan momentum itu. Takut akan Tuhan itu, kalau kita baca sebelumnya, digambarkan bagaimana
saya baca sedikit ya, ayat yang ke-16. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Momentumnya segera harus diambil. Kalau tidak takut akan Tuhan, orang-orang itu melihat ini biasa. Tapi sekali lagi, momentum yang penting ini ternyata diawali oleh takut akan Tuhan yang diwariskan turun-temurun dari Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya sampai akhirnya mereka keluar dari Mesir dan akhirnya mereka kembali masuk ke dalam tanah perjanjian. Takut akan Allah, itulah yang mendasari mereka sehingga mereka tetap ada, tetap bisa balik ke tanah perjanjian itu, ke tempat milik pusaka mereka. Takut akan Allah. Hal yang pertama, takut akan Allah merupakan momentum yang penting di dalam diri orang percaya di hadapan Allah. Urgensinya, kalau kita lihat di situ, ini sangat penting waktu ini. Kenapa tidak? Kalau tidak ditegaskan di sini, maka orang Israel yang baru pulang dari Mesir keluar 40 tahun dari padang gurun, hidupnya yang susah, masuk ke dalam wilayah yang abu-abu, maka seperti peribahasa mengatakan, panas setahun hanya akan dihapuskan oleh hujan satu jam saja. Betapa Allah sudah menolong mereka, bersejarah, berabad-abad, beratus-ratus tahun, membawa keluar mereka dari 40 tahun itu pun tersisa generasi kedua yang lahir padang gurun. Ketika masuk lagi ke dalam tanah perjanjian, kalau takut akan Tuhan itu hilang, jadi apa sejarah hidup mereka? Momentum itu penting. Takut akan Tuhan itu warisan. Warisan takut akan Tuhan merupakan momentum penting di hadapan Allah. Itu ayat yang pertama. Yang kedua, alasan yang kedua, ayat 2 sampai ayat 13, karena takut akan Allah, warisan itu ya, takut akan Allah merupakan pengalaman indah umat pilihan Allah. Bukan hanya momentum yang penting di hadapan Allah, tetapi warisan takut akan Allah merupakan pengalaman indah umat pilihan Allah. Apa tujuannya? Kita baca dari ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-13. Tujuan yang pertama, supaya dipahami oleh generasi berikutnya. Warisan takut akan Tuhan supaya dipahami oleh penerus berikutnya. Bercerita itu penting. Mendengarkan cerita dari orang-orang yang mengalami itu penting. Supaya berikutnya, seperti peribahasa katakan, nggak ada yang terjadi itu tanpa sebabnya. Selalu ada sebabnya. Kita bagian dari sejarah, supaya apa yang dulu sudah dialami oleh Israel dari ketika mereka ada di Ur Kasdim. Mereka itu berkelompok, nanti kita baca, itu sudah diceritakan di situ. Dari Ur Kasdim dipanggillah Abraham dulu namanya, beserta dengan keluarga besarnya. Kemudian akhirnya keluarga besarnya sampai ke Haran. Di Haranlah, di sana tidak sekelompok lagi yang akan terus sampai ke bawah, itu di Israel, di Sikem namanya. Betapa Tuhan benar-benar menjadikan mereka orang-orang yang indah. Dari bangsa yang besar, Allah memilih dari satu keluarga dan kemudian berikutnya mereka menjadi umat
pilihan Allah. Pengalaman indah umat pilihan Allah, takut akan Allah merupakan pengalaman indah umat pilihan Allah. Dan ini pun kalau kita baca ayat 2 sampai ayat yang ke-13, ini harus diceritakan. Bukan hanya diceritakan, mereka harus takut akan Allah. Mengalami takut akan Allah di segala musim kehidupan. Kalau tidak salah itu lagu nomor berapa tadi ya? Nomor 1. Tuhan selalu menolong. Tadi istri saya bilang, kenapa hari ini semuanya lagunya melo-melo, nggak ada yang bersemangat kayak cingkrak-cingkrak, nggak ada. Walaupun pakai drum, biasa saja kita nyanyinya. Hari malam ada Bu Penatua Kartini. Di hari ini enggak. Ternyata ini dia lagu nomor 1 ini. Takut akan Allah dalam musim-musim kehidupan kita. Tidak seperti pada tahun baru ini. Hidup kita, tampang kita, ya, sikap kita. Kalau kita akan bergelut dengan pekerjaan, ya kita akan seperti ego yang mengerjakan pekerjaan sendiri. Kalau kita sedang bergumul, ya kita pasti akan menangis. Kalau kita sedang sukacita, nggak ada orang sukacita, kemudian mukanya tembok, sedingin tembok itu, pasti akan muncul keceriaan. Musim kehidupan, pengalaman indah dari umat pilihan Allah, takut akan Allah, pengalaman indah. Yang kedua, tujuan yang kedua, untuk membangun mentalitas generasi berikutnya. Warisan takut akan Tuhan, supaya generasi berikutnya juga takut akan Allah. Tetapi ternyata itu kita sudah tahu jawabannya di kitab Hakim-Hakim. Siklus itu ada satu masa dan bahkan ada suatu waktu benar-benar mereka kehilangan pengharapan. Bukan lagi kelompok orang, satu orang pun nggak ada, sehingga harus ngambil dari seorang pemberontak yang melarikan diri. Harusnya dia pemberontak, tapi dipanggil oleh Allah untuk menolong Israel. Nggak ada lagi di kalangan orang Israel yang diandalkan. Panggil pemberontak. Tahu kan namanya itu? Namanya Yefta. Dan di perjanjian baru, kelompok-kelompok pemberontak itu ketika perjanjian lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, namanya Septuaginta. Mereka disebut eklesia. Orang-orang yang dipanggil keluar. Tapi nggak sama sebenarnya. Mereka kelompok pemberontak yang menyingkir. Tetapi ini satu pernyataan kita pada saat ini. Suatu saat sepertinya pun nggak ada orang baik satupun di bawah langit ini. Tapi Tuhan kita tidak pernah kehilangan akal. Tuhan kita tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Tanpa manusia sekalipun, Allah masih bekerja secara ajaib. Tapi ternyata nggak akan pernah mungkin dalam sejarah tidak ada satu manusia yang tidak takut akan Tuhan. Selalu saja ada. Walaupun dunia kelihatannya sudah rontok, sudah ambruk oleh karena kejahatannya, tetap ada saja satu manusia yang hati nuraninya terus dimurnikan oleh Allah, yang takut akan Allah, dan Allah berintervensi di dalamnya untuk membangun mentalitas generasi berikutnya. Tujuan yang ketiga, supaya menghargai pemimpin, supaya menghormati pemimpin. Tujuannya apa? Orang takut akan Tuhan, takut kepada Tuhan, ya takut kepada Tuhan. Tapi ternyata ada mentornya, ada pemimpinnya. Menghargai, menghormati pemimpinnya itu ciri khas orang yang takut akan Tuhan. Pengalaman indah dari sekian banyak pemimpin di Israel. Apakah Yosua yang paling senior? Oh enggak. Walaupun Yosua itu adalah generasi pertama yang dari Mesir akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Hanya 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian yang pernah menikmati Mesir. Namanya Yosua dan Kaleb. Tetapi apakah hanya mereka berdua saja pemimpin yang hebat di Israel? Banyak yang lain. Kalau disebutkan di ayat 1 ini hanya disebutkan para kepalanya, para hakimnya, para pengatur pasukannya. Mereka pun orang-orang hebat. Tetapi sekali lagi, generasi yang hebat
harus kita cetak, kita bangun. Kita tidak melihat kita, saya tidak melihat saya. Seperti tadi pendahuluannya, seperti atau kita merasa hidup kita sudah akhir dari segala-galanya. Enggak ada lagi kehidupan setelah hidup kita. Tidak begitu ceritanya. Ada generasi kita di depan kita yang berhak menerima warisan dari Denny Kilapa. Tidak mewariskan kekayaan secara materi, tapi mewariskan takut akan Tuhan, iman. Seperti kata Daud, generasi-generasinya, 5 generasi setelahnya sudah diberkati oleh Tuhan dari hidupnya. Hidup kita sekarang ini, kita takut akan Tuhan, 5 generasi depan kita sudah diberkati oleh Tuhan. Maksudnya apa? Takut akan Tuhan sekarang ini, ingat baik-baik, bukan untuk diri kita saja, tetapi itu untuk generasi bergenerasi. Kalaupun ada sepertinya, masih ada abu, masih ada kabut, masih ada awan yang seakan-akan nggak ada itu. Warisan itu nggak ada, nggak kelihatan. Warisan itu kita harus banyak merenung lagi. Yang keempat, tujuan keempat, untuk kemuliaan Tuhan yang sudah berkarya untuk mereka. Pengalaman yang indah umat pilihan Allah takut akan Tuhan merupakan pengalaman indah untuk kemuliaan Tuhan yang sudah berkarya untuk mereka. Saya tidak membacakan banyak ayat, kutipan-kutipan, bisa sampai pagi kalau saya membaca dan mengutip ayat. Oleh karena itu, ayat-ayat itu Bapak Ibu bacakan sendiri sejarahnya, bagaimana orang Israel awalnya dari mana, baca dari kitab Kejadian lagi, dari Ur Kasdim aslinya. Kemudian mereka dikirim ke Haran, di Haran ditinggal kelompok keluarganya, kemudian Abram dan Lot, kemudian ke bawah ke Sikem, dan itulah cikal bakal dari Israel. Kemudian lahirlah anak-anak Abraham, Ishak, kemudian ada Yakub, anak pertamanya adalah Ishak, ya kan? Kemudian anak Ishak melahirkan Esau dan Israel. Dan ada 12 itu anaknya. Kemudian akhirnya setelah itu mereka dikirim ke Mesir. Di Mesir ternyata itu ceritanya lebih panjang. Penyelamatan yang mengakibatkan mereka diperbudak. Dan keluarnya pun itu sulit, harus dengan 10 tulah. Dikirim lagi ke padang gurun, 40 tahun dimurnikan mereka lagi. Dan ternyata orang-orang yang dikeluarkan dari Mesir hanya 2 yang masuk ke tanah perjanjian. Dan berikutnya ketika mereka pun sudah menjadi bangsa yang besar, mereka tidak menjadi besar dengan sendirinya. Pergumulan, pengalaman hidup banyak sekali. Tetapi warisan takut akan Tuhan, sekali lagi itu penting sekali. Warisan takut akan Tuhan menjadikan mereka berpengalaman secara indah di tangan Tuhan. Yang ketiga, karena takut akan Tuhan, warisan takut akan Tuhan merupakan komitmen utama yang harus diwariskan. Takut akan Tuhan merupakan komitmen utama yang harus diwariskan. Ayat 14 sampai ayat 28 itu bisa 2 hari saya khotbah, karena 14 sampai 28 kan hanya dalam waktu 5 menit. Urgensinya apa? Takut akan Tuhan merupakan komitmen utama yang harus diwariskan. Urgensinya untuk menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Takutlah akan Allah dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Takut akan Tuhan merupakan komitmen utama yang harus diwariskan. Kepentingannya, kalau takut akan Tuhan yang kita wariskan,
maka generasi berikutnya pun akan takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, akan beribadah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Yang kedua, komitmen utama yang diwariskan, takut akan Tuhan, komitmen utama yang diwariskan, urgensinya menjauhkan diri dari berhala seperti yang disebutkan pada ayat yang ke-15 dan 16, ayat yang ke-23. Gampang-gampang susah. Menjauhkan diri dari berhala. Yang ketiga, menantang suatu ketegasan sikap. Kalau kita baca pada ayat yang ke-15a, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kalau masih ada orang yang menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Zaman-zaman sekarang nyaris sulit ini untuk dibentangkan begitu saja. Kita harus menggunakan berbagai cara supaya tidak kelihatan terlalu vulgar, terlalu kasar, dan masih banyak lagi yang lain. Gunakan bahasa-bahasa yang bersayap supaya orang-orang itu tidak tersinggung. Pilihlah pada hari. Mungkin itu baru ada hubungannya dengan tahun baru. Kalau mau tanggal 2, pilihlah pada hari ini. Kita akan berputar-putar kalau tidak takut akan Tuhan. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, pilihlah pada hari ini. Kita mau menghormati dan menghargai Tuhan. Hidup kita seperti apa? Beribadah terus kepada Tuhan sepanjang hidup kita. Itu diulang lagi ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Dan seperti contoh-contoh yang saya buat dulu, orang yang tegas biasanya banyak musuhnya. Ada orang yang suka dan ada orang yang langsung tidak suka. Ya, bersyukur kalau kelihatan langsung tidak suka. Tapi ada yang kelihatan suka tapi benar-benar nggak suka. Nah, itu susah ditebak. Tapi kalau dia sudah menyatakan diri nggak suka, wah, kita langsung bersikap karena dia orang nggak suka dengan apa yang kita tunjukkan, kita tegaskan dan seterusnya. Tetapi sekali lagi, sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, kita harus strict. Nggak boleh melenceng sedikit pun, jangan 1 inci ya. Berapa milih pun jangan melenceng, strict. Dan sekali lagi, orang-orang seperti itu di zaman modern sekarang ini banyak musuhnya. Tidak disukai orang. Firman Tuhan membuat kita sedemikian rupa supaya menjadi takut akan Tuhan. Tapi banyak yang akhirnya menjadi orang-orang yang 3/4 takut akan Tuhan. Ada yang 1/4 takut akan Tuhan. Tapi kelihatan takut akan Tuhan, itu lebih sulit untuk kita cari tahu ini orang takut akan Tuhan atau tidak. Karena itu sifatnya personal. Dan yang berikutnya, memberikan sikap sikap diri yang tegas ayat 15b. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Adonai. Silakan pilih. Tetapi Yosua katakan dia dan keluarganya takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Kita semua punya kesempatan untuk mengambil sikap. Tetapi sekali lagi firman Tuhan, nanti kita baca kitab Hakim-Hakim, tanpa ketegasan ini orang Israel berputar-putar pada siklus itu. Dan nyaris sampai pada suatu waktu seperti yang saya katakan tadi, nyaris nggak ada orang yang takut akan Tuhan.
Siapa lagi akan mau dipakai Tuhan kalau nggak ada orang yang takut akan Tuhan? Oh, manusia bukan Tuhan. Tuhan punya kemampuan di luar nalar manusia. Bahkan kalau nggak ada manusia, batu kata Yesus bisa dipakai untuk melayani Allah. Kalau tidak ada seorang manusia yang hati nuraninya sedang membeku, bukan manusia lagi yang dipakai oleh Allah, tapi ciptaan yang lain. Syukur puji Tuhan masih manusia yang dipakai oleh Tuhan. Coba dalam sejarah Alkitab berikutnya batu yang dipakai Tuhan. Ada kan kalau kita keledai yang dipakai Tuhan untuk berbicara, bukan manusia lagi. Apakah nggak ada manusia yang baik untuk menjadi sarana pemberitaan kabar baik? Banyak, tetapi sekali lagi Tuhan tidak pernah kekurangan akal. Dalam cara berpikir kita, dunia ini sudah selesai. Oh, minta maaf, situ manusia. Tuhan bukan demikian pun. Cara berpikirnya di luar nalar kita. Surprise terus, bikin kejutan terus, sehingga hati kita ini terus ingin melayani Tuhan, karena tidak melayani Tuhan itu tidak monoton. Melayani Tuhan itu dinamis, terus menerus, sehingga membuat hati jantung kita ini, kalau boleh seperti gambaran saya, dia keluar bisa ditaruh atas baskom. Oh, mati orang itu kalau jantungnya ditaruh di atas baskom. Baskomnya dia bergejolak inti melayani Tuhan, bukan membatasi diri, dan bahkan nggak mau kasih karunia Allah itu untuk diperlihatkan, disaksikan kepada banyak orang. Firman Tuhan, sekali lagi minta maaf, saya pengkhotbah yang seperti itu. Banyak temannya, banyak musuhnya. Tetapi firman Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Setiap kita yang melatih mata iman untuk melihat karya Tuhan dalam sejarah hidup umatnya, pasti akan memilih sikap Yosua yang tidak terpengaruh arus zaman dan sikap teman. Setiap kita yang melatih mata iman untuk melihat karya Tuhan dalam sejarah hidup manusia, pasti akan memilih sikap Yosua yang melatih mata iman untuk melihat karya Tuhan, memilih keputusan Yosua. Saudara jawab sendiri belakangnya. Yang tidak memilih sikap Yosua adalah apa? Orang yang imannya semakin lama semakin mengkerut, seperti nggak ada iman kepada Allah pencipta langit dan bumi. Sepertinya dia orang paling suci di bawah kolong langit ini, tetapi sebenarnya dari aspek ini tidak melatih mata imannya, seperti ada di bawah tempurung katak itu, paling hebat, tetapi ternyata hanya melakukan segelintir, dan bahkan pun dia hidup dalam kotorannya sendiri. Melatih mata iman untuk melihat karya Tuhan dalam sejarah hidup manusia, pasti akan memilih sikap Yosua untuk tidak terpengaruh arus zaman dan sikap teman. Kita harus banyak berkumpul, saya harus banyak berkumpul. Seperti kata-kata yang saya ulang tadi, gak mudah di zaman modern sekarang ini. Kita bikin baik, justru kita banyak musuh. Kita bikin gak baik, justru banyak teman. Dianggap baik, oh ini yang benar yang mana? Oh berarti ini yang benar. Yang banyak teman, itulah yang benar. Padahal kita tidak melakukan kebenaran. Yang benar yang mana? Sekali lagi, butuh mentalitas. Disebutkan tadi alasan yang kedua. Alasan yang pertama tadi momentum. Alasan yang kedua, pengalaman indah membentuk mentalitas. Kalau orang sudah punya mentalitas, nggak akan terpengaruh lagi. Tapi kalau belum punya mentalitas, sedikit lagi dia pasti akan ikut. Tinggal hitung 1, 2, 3, pasti ikut. Mentalitas yang belum terbentuk itu dari pengalaman indah sebagai umat pilihan Allah, sekali lagi ini jauh. Seperti khotbah istri saya yang lalu dari kitab Ibrani. Saya jangan mengkhotbahkan kitab Ibrani. Kalau saya khotbahkan terpaksa disuruh. Karena audiens kitab Ibrani itu orang-orang Kristen yang rohaninya masih baik. Perlu dikasih susu, makan makanan lembut, nggak boleh dikerasin. Dikasih sedikit ngambek, nggak mau ke gereja, nggak mau.
kepingin digendong-gendong terus, timang-timang terus. Berkat berlimpah-limpah, kuasa Allah akan tercurah, masalah nggak ada. Itu bayi rohani, kitab Ibrani. Tapi di sini disebutkan oleh Yosua, mentalitas itu harus dibentuk, harus terbentuk. Kalau tidak terbentuk mentalitas itu, takut akan Allah, apa yang akan diwariskan? Yang diwariskan ya seperti hidup kita. Ya, saya terus berdoa terus menerus karena ini ada pendahuluan yang saya baca sebelumnya dari teman saya. Paling sulit sekali katanya anak gembala. Kalau sebelah kan pakai pendeta, kita kan gembala ya. Saya pernah pelayanan di satu tempat. Dulu waktu masih S1, pelang gerejanya hilang. Yang ngambil siapa ya? Anak pendeta. Akhirnya masuk ke kantor polisi. TV, jangan sampai biarin hilang TV itu, anak pendeta. Ya, nih saya lihat kiri kanan anak saya ada di sini. Kira-kira begitulah yang menjadi pergumulan saya, anak-anak saya. Jangan sampai saya berkuar-kuar di sini, saya dijatuhkan oleh anak-anak saya. Orang-orang di sekitar saya terus berdoa. Dan sekali lagi kesaksian dari Bu Pendeta Wis, dari Pak B.W. Lapian. Wah, itu hebat banget. Dan saya kalau saya mau hubungkan dengan papa saya, mama saya itulah, mungkin ya tidak jauh dari begitu ya. Melihat mereka takut akan Tuhan. Saya pernah suatu saat tanpa diduga-duga saya masuk kamar, papa saya lagi sakit. Kemudian dia berdoa sendiri, berlutut, menangis untuk minta kesembuhan daripada Tuhan. Suatu malam saya sakit gigi, tidak ke gereja, ikut persekutuan. Tepat kami ada persekutuan jam 2 malam. Saya tertidur, kemudian pulang-pulang sama papa saya berlutut di depan saya berdoa. Berdoakan saya yang cuma sakit gigi. Melihat orang tua yang takut akan Tuhan. Kita yang takut akan Tuhan, jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Itu warisan. Takut akan Tuhan itu warisan. Dan sekali lagi, takut akan Tuhan membentuk pengalaman indah umat pilihan Allah. Landasan, pondasinya itu menjadi orang-orang Kristen yang tidak mudah dipengaruhi seperti Yosua ini. Yang terakhir, kehadiran Allah dalam hidup Yosua tampak sungguh nyata sehingga kita tahu bahwa tanpa Tuhan maka kita tidak bisa hidup. Dia sudah, sedang, dan akan terus menghidupkan kita agar kita tetap setia padanya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Dia sudah bekerja, sekarang sedang bekerja, akan terus bekerja menghidupkan kita agar tetap setia padanya. Ini legasinya, ini warisannya. Tidak punya apa-apa kita untuk diwariskan kepada anak-anak. Kemudian kalau saya terus terang, kalian bilang, ngapain jadi orang tua kayak gitu? Apa sih mau diwariskan? Nggak ada, cuma doa saja. Kalau dia ngerti ya puji Tuhan, kalau nggak ngerti bahaya kan. Bisa terbalik-balik saya di sini ya. Yang jelas kerinduan kita semua, mungkin saudara tidak tanpa sadar, saya dulu didoakan dari kecil supaya menjadi pendeta, menjadi pengkhotbah, saya tolak menerus. Papa saya guru Injil, kemudian saya dengar dari kecil, ini itu sekolah Alkitab katanya. Sekolah teologi, apa sekolah teologi? Papa saya aja melarat, walaupun pegawai negeri gitu ya. Papa saya guru, melarat juga hidupnya. Saya mau jadi gembala, nggak lebih dari mereka. Lulus SMA, Bapak Ibu tahu, saya langsung lari ke Balikpapan. Tujuannya apa? Selain yang pertama, saya tidak sekolah kedokteran. Yang kedua, saya kepingin kaya. Lamar kiri kanan di Balikpapan. Nggak dapat. Kali lagi, kita semua ingin apa di bawah dunia ini? Kita tidak akan bisa menjadi apa-apa kalau tanpa Tuhan. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, yang diwariskan itu adalah takut akan Tuhan kembali lagi. Papa saya mendapat warisan itu dari opa saya mendapat warisan itu dari papa saya. Kemudian Karis, Elsa Revelry
mendapat warisan dari saya dan istri saya. Apa warisannya? Takut akan Tuhan. Bawa kemana-mana takut akan Tuhan itu harta yang nggak ada tampungannya. Karena tampungannya itu di dalam Allah. Takut akan Allah. Kiranya kita semua pagi ini minta maaf. Saya banyak menggurui karena memang khotbahnya ini menggurui. Tetapi yang jelas warisan takut akan Tuhan itu harta yang harus kita wariskan. Komitmen utama yang harus kita wariskan kepada generasi penerus kita. Kiranya firman Tuhan di pagi ini, di awal tahun ini, yang nyaris kita, hanya saya dan Verly tadi malam yang tidur ya, Bapak Ibu nggak tidur bener, saya tidur sampai ya. Yang lain-lainnya kasihan ini mungkin hanya di atas ubun-ubun ya dengar firman Tuhan, tapi Roh Kudus akan menolong kita. Ya, tahun ini 365 hari, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada berapa tahun? 3 tahun, 1000 tahun di tempat lain. Bukan setahun. Anda ada di sini sekarang ini, 3 tahun di depan Anda, sudah Anda lewati hari ini. Jangan bermain-main. Sekali lagi, kita takut akan Tuhan, sekali takut akan Tuhan, takut Tuhan selama-lamanya. Jangan dibanding-bandingkan. Takut akan Tuhan itu tidak ada padanannya. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari